Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka khairan ma fi hadhihi lailatan wa ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailatan wa ma ba'daha. Ya Allah, kami ridho Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Rasul kami. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami. Ya Allah, tambahi ilmu pada diri kami dan pemahamannya. Ya Allah, ya Allah, kami maha mengharap, meminta kebaikan yang terjadi di malam hari ini dan malam-malam sesudahnya. Dan kami berlindung diri dari semua kejelekan, semua hal yang tidak baik yang terjadi di malam hari ini dan malam-malam sesudahnya. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi setelah kita memahami Allah lewat ayat kursi, bahwa Allah adalah nama Tuhan kita yang namanya tidak diberikan oleh hambanya, karena tidak mungkin hambanya bisa mencapai Tuhannya. Kalau kita sebagai hamba bisa mencapai bahkan memberi nama Tuhan, berarti Tuhannya ya identik dengan kita kan kita. Nah, karena Tuhan kita ini tidak bisa dijangkau oleh hambanya, maka nama Allah itu bukan hasil dari Rasulullah. Qul innani anallah, katakanlah aku ini Allah, kata. Jadi kalau Allah tidak memberikan sendiri, tidak memberitahukan namanya sendiri, maka kita sampai ke apapun tidak akan pernah tahu siapa nama Tuhan kita. Jadi ini di agama kita keyakinannya, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak semisal dengan yang lain, walaupun hanya sedikit. Dia tidak bisa disamakan, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka tatkala nama atau mungkin sifat-sifat Allah, kalau Allah sendiri tidak memberitahukan, kita tidak akan pernah tahu sampai kapanpun. Maka makna Allah pun hanya ngerti lafzul jalalah ini, atau nama yang lain seperti Ar-Rahman. Seperti apa Rahman Allah? Kita baru menjelaskan kalau Allah memberitahu maknanya. Maka para ulama di bidang tauhid ini suka menjawab kalau ditanya seperti apa keadilan Allah, jawabannya seperti keadilan Allah. Kalau disepertikan makhluk, ya bukan kelasnya kan. Allah dianalogkan dengan makhluk. Kemudian setelah tahu nama Tuhan kita Allah, maka berikutnya la ilaha illa huwa, tidak ada yang saya taati kecuali Allah. Ini ilah. Maka ada tauhid ilahiyah, tauhid rububiyah pada zatnya Allah yang menciptakan, yang mengelola, yang mengatur,
yang memberi rizki, semua Allah yang ngatur pun. Konsekuensinya apa? Ya taat kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Masa taat kepada selain Allah? Tidak logis secara akal. Jadi kalau seorang pembantu itu digaji oleh tuan rumahnya, disediakan tempat tidur, disediakan fasilitas lain, kok kerjanya pada orang lain? Nah, kan analoginya seperti itu. Ya kalau seorang pembantu dibayar oleh kita, disediakan fasilitas oleh kita, ya kerjanya di tempat kita. Logikanya seperti itu kan kita. Ya kita diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi semua fasilitas yang kita butuhkan oleh Allah. Loh kok nyembahnya kepada selain Allah? Tidak rasional, tidak rasional. Maka la ilaha illallah, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Perlu diingat, iblis dilaknat oleh Allah bukan karena tidak percaya adanya Allah. Bahkan iblis berdoanya sama Allah. Tatkala iblis dilaknat, iblis malah minta sama Allah, angzirni ya Allah, berilah saya tangguh sampai hari kebangkitan nanti. Kepada siapa iblis minta? Kepada Allah. Kalau tidak yakin Allah bisa ngatur, tidak mungkin minta sama Allah. Jadi kalau tauhid rububiyahnya iblis luar biasa, pernah dialog antara iblis dengan Allah. Iblis, kenapa kamu taat tatkala kusuruh sujud kepada Adam? Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, iblis Adam diciptakan dari tanah. Kan dialog, lebih yakin dari kita. Tapi tetap iblis itu dilaknat walaupun yakin adanya Allah, yakin atas kuasaan Allah, karena tidak mau taat kepada Allah. Jadi laknat Allah kepada iblis bukan karena iblis tidak percaya adanya Allah, tapi iblis tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi tauhid ilahiyahnya yang tidak ada. Maka tatkala kita menjadikan Allah sebagai ilah kita, tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Kalau toh istri taat pada suami, itu harus dalam rangka tidak maksiat dengan Allah. Jadi tidak taat. Jadi kalau seorang taat kepada orang lain boleh, selama ketaatan itu tidak bertolak belakang dengan syariah Allah. Atau kita tidak boleh memerintahkan pada sesuatu yang melanggar aturan Allah. Tatkala kita berani memerintahkan orang lain untuk melaksanakan perintah kita, padahal perintah kita ini tidak sesuai dengan aturan Allah, maka sama dengan kita mempertuhan diri kita sendiri, menjadikan kita Tuhan. Jadi semuanya terikat. Yang ngasih perintah diikat bahwa saya tidak boleh memerintahkan sesuatu yang bertolak belakang dengan Allah Rasulnya. Yang taat kepada seseorang seperti istri pada suami, tidak boleh taat pada siapapun. Nah, kalau itu bertolak belakang dengan Allah Rasulnya. La ilaha illallah al-hayyu, Allah lah yang hidup dengan kehidupan sempurna. Allah hidup tidak dihidupkan, Allah punya irodah, juga Allah kuasa. Kita punya keinginan. Pertanyaannya, mampukah kita memastikan melaksanakan setiap keinginan kita? Nggak punya kemampuan kita. Boleh punya, pingin ini, pingin ini, pingin ini.
Tapi Allah punya keinginan, Allah sendiri punya kekuatan untuk melaksanakan keinginannya. Allah punya iradah, Allah punya kodratnya. Kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum mengatur semuanya. Daun kecil kering jatuh di tengah malam pada waktu gelam gelita, itu ketentuan Allah, apalagi nasib kita. Jadi tatkala kita ini sekarang bisa seperti ini, kok di rumah ada ini bukan karena usaha kita. Ini hati-hati. Wah, kok sekarang kaya raya, loh saya ini kan usahanya, saya bisa ini, maka saya bisa mendapatkan keuntungannya besar. Tidak, ini Allah lah yang menentukan kita, sehingga hidup kita ini sendiri-sendiri. Allah menciptakan model kehidupan saya seperti saya, nggak bisa dicontoh oleh orang lain. Saya juga tidak bisa mencontoh orang lain. Itu kuasanya Allah. Menciptakan manusia miliaran, tidak ada yang sama. Kalau toh ada yang kembar, mesti tidak 100% sama. Sampai bentuk hidung kita tuh berbeda-beda. Itu khalik namanya. Nah, jadi kita diatur oleh Allah, ditentukan seperti ini. Alam ini ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum alam diciptakan. Allah menciptakan makhluk pertama yang disebut dengan pena. Si pena itu ditugaskan oleh Allah untuk menulis kejadian alam mulai awal sampai akhir. Jadi kita sudah ada tulisannya. Makanya jangan kalau ada yang katakanlah meninggal kecelakaan, janjane nih ora lungo kan ora kecelakaan. Nah, kata janjane ndak ada. Sudah tulisannya seperti itu. Ndak bisa mengelak. Termasuk malam hari ini kita di sini sudah Allah tulis. Nah, itu berarti apa? Kita sangat tergantung sama Allah. Dan tatkala Allah mengurus kita, tidak dikenai sifat ngantuk dan tidur. Kita sedang nulis atau sedang baca ngantuk, itu bisa lepas buku tanpa sadar, gak ada kekuatan. Maka kepengurusan Allah, qayyumnya Allah itu 24 jam, karena tidak disifati oleh rasa ngantuk dan rasa tidur. Tidurnya ada ngantuk. Jadi kalau kita ngaji sambil ngantuk lewat kan, apa isinya enggak tahu tuh, lewat, hilang kekuasaannya. Kata ngantuk dan tidur ngantuk nanti itu disebut bukan 2 kali, karena ngantuk sama tidur berbeda. Allah lah yang menguasai apa yang ada saat ini dan apa yang sudah lampau. Kita tidak mampu mengetahui apa yang dulu terjadi, dulu banget terjadi. Dan kalau toh kita punya ilmu, punya pengetahuan, karena Allah beri. Bukan nih mahasiswa lulus, kok lulus buang aku sinaune wae, tidak. Allah lah yang memberi pengetahuan, bukan karena usaha saya, bukan ini. Jadi semuanya ke Allah. Ini ayat kursi, ayat tauhid betul, maka disebut penghulunya Quran.
penghulunya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah penghulunya Al-Quran, dan ayat kursi penghulunya Al-Baqarah. Murni tauhid. Dan tidak ada yang mampu memberi syafaat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Syafaat. Apa syafaat itu? Secara bahasa syafaat itu genap, lawannya witron, witir. Witir itu kan ganjil ya, 1, 3, 5, 7. Makanya kalau witir kok 2 rakaat jadi angel kalau diterjemahkan. Misalkan niat saya sholat ganjil 2 rakaat kan susah. Kok niat saya sholat ganjil kok 2 rakaat? Nah, mestinya kalau niat saya sholat ganjil 1 rakaat sinkron. Niat saya sholat ganjil 3 rakaat sinkron. Tapi usoli sunatan witri, niat saya sunat ganjil rakaat ini 2 rakaat, jadi tidak logis kan gitu. Makanya witir itu kalau 3 rakaat ya 1 salam aja kan gitu, 3 rakaat gitu. Witron. Jadi syafaat itu genap. Apa? Menggenapkan. Kalau menggenapkan berarti punya modal. Mau bayar harganya 1.000, mau bawa ini 975 toi kurang selawe, wis tak genapke. Nah, tambahi, berarti ada modalnya kan. Nah, kalau logika ini ya untuk menyederhanakan aja, kalau masuk surga membutuhkan pahala 1.000 ya, 1.000, kok kita punya 950, lah syafaat itu menggenapkan. Jadi kalau tidak punya apa-apa, apanya syafaatnya? Menggenapkan apanya? Sholat tidak pernah, zakat tidak pernah, puasa tidak pernah, apalagi haji. Isinya mau mabok, judi, korupsi. Minta syafaat, apanya yang digenapkan? Kayak sholat. Sholat sunnah itu menggenapkan sholat wajib. Maksudnya yang ditanya pertama sholat, gimana sholat wajibnya? Wah kurang. Nah nilainya kurang. Allah nanya berikutnya, adakah sholat sunnahnya? Kenapa? Sholat sunnah bisa menggenapkan kekurangan sholat wajib. Sehingga kalau tidak ada sholat wajibnya, gimana bisa menggenapkan yang wajib sunat itu? Wajibnya tidak ada. Sholat sunnahnya hanya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha gitu. Nah, tidak digenapkan gitu. Jadi syafaat itu Allah berikan diannya kepada Rasulullah. Banyak Rasulullah, Quran memberi syafaat. Gitu. Sehingga itu menggenapkan. Al-Quran memberi syafaat. Tapi kalau kita tidak pernah membaca Quran, tidak pernah mempelajari Quran, tidak pernah melaksanakan Quran dalam hidup sehari-hari, apanya yang disyafaati kan gitu. Jadi ini harus punya modal amal dulu. Kok kurang setelah beramal? Syafaat. Nah, menggenapkannya kan gitu. Nah, terakhir bahwal aliyul azim, pokoknya Allah itu maha tinggi dan maha agung. Ya udah, disimpulkan gitu. Tidak ada kata kursi, kursiyuhus samawati wal arda. Kursi ini ya seperti tadi. Seperti apa kursi Allah? Apa seperti kursi gading ilang kencono dari emas ya, kayak kursi-kursi raja itu? Lah itu akal masuk ke dalamnya. Ini goib ya. Kursi Allah itu goib, yang ada di surat ayat kursi itu goib. Selama Allah tidak menjelaskan, maka kita tidak akan mampu menjelaskan. Jika kita berusaha menjelaskan menggunakan akal, pasti sesat. Tapi ada hadis Rasulullah yang menjelaskan perbandingan antara kursi dengan langit dan bumi.
Di tatkala kita pergi ke padang pasir yang luas, tidak berujung ya, lepaskanlah apa ini yang giwang ya, yang suka dipakai di telinga ya, ibu-ibu itu, lemparkan ke padang pasir. Lainnya padang pasir ada suweng atau giwang itu di padang pasir. Giwang itu bumi dan langit, padang pasir kursi. Allah, kita bagaimana melogikakan gitu? Kan tidak bisa melogikan luasnya, besarnya kursi dengan bumi langit itu seperti giwang berbanding dengan padang pasir yang tidak berujung pangkal. Kan seperti apa coba? Belum lagi ada ars. Jadi kalau lihat kekuasaan Allah, memahami kekuasaan Allah, di bumi ini kan ada sekian puluh miliar, ratus miliaran, wah enggak tahu lah berapa planet ya. Itu pun belum teliti semua. Itu semua di bawah langit pertama. Jadi ada miliaran planet di bawah langit pertama, yang belum dikenal, belum diteliti, baru di bawah langit pertama. Kedua, 3 sampai 7 wallahu alam seperti apa. Belum ada kursi Allah, belum ada arsy Allah lagi yang lebih besar dari kursinya. Pertanyaannya, kita dibanding dengan makhluk Allah berapa besar? Jangan dengan Allah, dengan makhluk Allah yang lain manusia, kita nggak ada apa-apanya. Gelepung kegeden dah, gelepung kegeden tapi rumong sok gemede. Nah itu manusia. Makanya la haula wala quwata illa billah. Betul, kita sering mengatakan, wah Pak, bisnisnya bagus, alhamdulillah rabbil alamin. Gimana tidak bagus Pak, saya belajarnya aja saya yang muncul. Sudah ngomong alhamdulillah, pujiannya dikembalikan kepada pemilik Allah, tapi muncul pengakuan, oh saya Mas, dulu itu saya pernah jatuh bangun lagi, jatuh bangun, saya lagi. Ya kalau sudah alhamdulillah selesai, titik, alhamdulillah, semuanya karena Allah, tidak ada keterlibatan kita. Ngukurnya kekecilan keterlibatan kita, usaha kita kekecilan. Seperti seorang dokter ngobati seorang pasien sembuh, mengatakan ini sembuh mergo tak obati, ngapusi. Hanya berapa persen dia terlibat dalam proses penyembuhan seseorang. Alhamdulillah sembuh, selesai, kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi Allah segala-galanya. Apa yang kita dapatkan bukan karena usaha kita. Berjalan ke sini selamat bukan karena kita sehat. Kenapa masjid sergap? Loh saya sehat kok. Tidak. Tapi Allah lah yang menghendaki kita ada di sini. Allah semuanya. Di rumah ada apapun karena Allah yang beri. Bisnis kok berhasil, Allah yang menentukan. Termasuk bisnis gagal pun Allah yang menentukan semuanya. Tapi Allah menghargai kita loh, manusia. Ya kan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, tadi ayat kursi tadi. Miliknya, hu-nya kepada Allah. Milik Allah lah yang ada di langit dan bumi, di bumi dan milik Allah semuanya. Di sana lahu ma fis samawati wa fil ardi, di sana mewakili apapun yang ada di langit dan bumi milik Allah, termasuk diri kita. Nih tangan kita milik Allah.
Kalau menyadari tangan kita milik Allah, jangan dibuat maksiat. Masa ini milik Allah digunakan untuk melawan Allah? Nih mata kita milik Allah, jangan dibuat maksiat. Semuanya milik Allah. Harta yang ada di rumah, tabungan yang ada di bank dan lain sebagainya, milik Allah juga. Tapi Allah menghargai kita. Mestinya saya ambil milikku tak berikan si A, enggak gitu. Allah menghargai. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Allah membeli dari orang beriman jiwa dan hartanya dengan surga. Kata-kata membeli, jadi kalau kita membeli sesuatu, yang dibeli pasti bukan milik kita. Jadi kalau kita membeli milik kita, lucu kan? Jadi saya membeli beras, pasti beras yang saya beli bukan milik saya. Saya membeli motor, pasti motor yang saya beli bukan milik saya, maka katanya membeli. Makanya definisi membeli itu kan merubah hak milik dari seseorang kepada orang lain. Ini Allah milik kita, milik Allah, semua milik Allah. Tapi dengan kata-kata Allah membeli hartamu, jiwa dan hartamu. Innallaha ashtara, Allah membeli. Penghargaan yang luar biasa sekali. Ini milik Allah, kok Allah membeli pemiliknya? Dia pemiliknya, tapi Allah membeli yang dimilikinya, kan lucu itu. Kenapa? Kalau itu dipakai untuk menghargai kita, karena manusia tetap sifat manusia walaupun milik Allah rumongsone milik pribadi. Itu manusiawi. Ini teku kan, teku kan gitu. Nah, Allah hargai. Allah hargai. Jadi konteksnya walaupun Allah itu kuasa dengan kekuasaan mutlak, Allah itu tidak terbatas, bisa apapun. Air laut sekarang asin, bagi Allah bukan hal yang susah merubah air laut jadi air tawar. Kenapa tidak dilakukan? Karena Allah menginginkan air laut asin. Tadi saya katakan Allah punya keinginan, Allah sendiri punya kekuasaan untuk melaksanakan keinginannya, tidak tergantung orang lain. Jadi kita punya keinginan, tapi tergantung orang lain. Misalkan kalau kita ingin silaturahmi pada seseorang, Assalamualaikum 3 kali tok. Setelah salam 3 kali tidak keluar tuan rumahnya, kita berarti tidak diizini masuk rumah dan kita harus balik kanan, tidak boleh seri. Aturannya gitu. Masalah dalil, tapi kan tuan rumah harus menghargai tamu, itu urusan tuan rumah. Urusan tamu, tatkala tidak diizini masuk, ya pulang tanpa seri, tanpa sakit hati, karena memang seperti itu aturannya. Masuk rumah silaturahmi tidak punya kuasa. Jadi air laut asin karena Allah menghendaki air laut asin. Tapi apa yang Allah kehendaki bukan untuk Allah. Saya ingin minum teh panas untuk saya. Apa yang Allah kehendaki, Allah tidak butuh. Pasti ini tujuannya untuk kepentingan makhluknya. Coba bisa dibayangkan bagaimana tidak nyamannya dunia ini kalau air laut tawar. Semua kotoran masuk air laut ya.
bangkai masih laut. Begitu masih asin kan tidak, baunya tidak muncul. Kan gitu. Ya kalau tawar ya tidak nyaman gitu. Padahal laut itu kan lebih luas dari daratan. Semua kotoran masuk ke laut, tidak nyaman gitu. Apa yang Allah inginkan bukan untuk Allah, tapi untuk makhluknya, karena Allah tidak punya kebutuhan. Nah gitu. Kita ya Allah berdoa, saya minta kaya raya. Bayangan kaya raya sana kan uang banyak, aset banyak kan gitu. Saya sudah berdoa tahunan kok ora sugih-sugih ya. Wah, Allah nggak bisa. Bukan Allah tidak bisa. Allah menghendaki kekayaan kita seperti sekarang ini. Kenapa? Allah tahu ukuran kekayaan yang pas untuk saya, untuk kita semua. Tapi kan tetangga saya kaya, tetangga saya bukan saya bukan tetangga saya, ukurannya sendiri. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk saya. Saya tidak tahu persis berapa kekayaan yang baik untuk saya, maka Allah yang tahu. Seperti apa yang baik? Seperti yang ada sekarang ini. Jadi kita panjangan punya apa sekarang ini, itu pasnya seperti itu. Allah yang tahu ukurannya. Terus kita, wah Allah itu gimana, saya kan pingin ini. Apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Allah tahu apa yang baik untuk kita, maka Allah tentukan kekayaan kita seperti yang ada sekarang ini. Itu terbaik. Mestinya keluar kata itu alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mengatakan saya nggak kabul doa, nggak pernah ada Allah kabul, apa doa tidak kabul. Katanya ud'uni fastajib lakum, berdoalah nanti Allah kabulkan. Sekarang saya sudah berdoa minta kaya raya, nyatanya tidak bisa. Bayangannya nek hartanya banyak mesti baik untuk dirinya, belum tentu. Allah tahu ukurannya masing-masing. Ya Allah yang menciptakan kita, Allah sendiri yang tahu ukurannya. Bahkan kita yang diciptakan tidak pernah tahu berapa ukuran harta yang terbaik untuk diri kita. Banyak belum tentu baik, Pak. Nah ini kan memahami gitu. Jadi kalau saya sering ada konsultasi, Pak gimana nih saya konsul ini, kok nggak kabul doa? Saya katakan sudah kabul doanya. Mana? Yang ada sekarang ini adalah kabulnya Allah, tinggal disyukuri. Nah kalau nanti disyukuri janji Allah, la in syakartum la azidanakum, tambah. Di sini walaupun hartanya menurut orang lain sedikit, tapi rasanya cukup. Makanya yang disebut kaya itu adalah orang yang rumongso cukup dengan apa yang ada. Rasulullah memberikan definisi seperti itu. Rasulullah mendefinisikan kaya, orang kaya adalah orang yang rumongso cukup dengan apa yang ada, yang merasa cukup dengan apa yang ada. Kata hadis Rasulullah seperti itu. Sehingga walaupun mobilnya banyak, hotelnya banyak, perusahaan banyak, tapi selalu merasa kurang, miskin dia. Secara materi triliunan, tapi hatinya merasa kurang, miskin dia. Jadi orang kaya itu yang merasa cukup dengan apa yang ada sekarang ini, kaya raya. Udah kaya gitu. Makanya aneh kok merasa kurang sebenarnya. Apanya yang kurang? Kita butuh makan berapa banyak? Capiring, adanya sawakul. Kita butuh pakaian berapa? Satu setel, punya salemari, lebih dari cukup gitu. Kok masih ngomong kurang? Kenapa?
Allah siksa karena tidak bersyukur. Salah satu siksaannya selalu merasa tidak puas. Orang yang merasa tidak puas tidak akan bahagia, pasti tidak akan bahagia. Nah, jadi menentukan kekayaan berapa, model hidup seperti saya ini, seperti panjenengan semua, itu kuasa Allah. Dan yang terbaik seperti itu untuk kita semua. Jangan mengatakan pingin seperti ini itu tidak bisa. Punya kehidupan sendiri, jangankan dengan orang lain, saudara sekandung berbeda-beda kok. Ibunya sama, bapaknya sama, dilahirkan dengan waktu yang berbeda, tetap punya model sendiri-sendiri, punya ukuran sendiri-sendiri. Makanya apa? Bersyukur, ya Allah. Inilah husnudzon sama Allah. Husnudzon sama Allah. Terima kasih matur nuwun ya Allah sudah menetapkan saya seperti sekarang ini. Makanya kalau ingin mempermudah supaya bisa syukur, kata Rasulullah, tonton yang ada di bawah kita. Duh, makan tempe, makan dengan tempe, ya Allah, tonton tuh hanya nasi sama sambal. Wah, saya sambal toh, lah itu nasi pun tidak ada. Saya kalau main sama teman yang dokter itu diajak, yuk wisata religi gitu. Tak kira mau bawa kemana, ke ziarah kemana, dibawa ke rumah sakit. Lah kayak tidak bisa apa-apa. Kentang-kentang seperti itu, bangun tidak bisa, sudah cuci darah, wah kita masih bisa tertawa. Wah, rumoso gagah kan gitu. Wah, rumoso hebat di sana. Itu tanda bersyukur tergampang seperti itu. Jalan-jalan ke rumah sakit. Makanya hadis Rasulullah, kalau kita menjenguk orang sakit, selama menjenguk orang sakit seolah-olah berada di taman surga. Di sana ya, yang kita jenguk berbaring, dia bisa bangun, kita masih bisa lari, masih bisa makan enak. Orang sakit tidak bisa makan, walaupun dikirimi orang banyak, kan aneh sekarang ini ya. Begitu nggak bisa makan, orang ngirim banyak banget. Ini pas doyan maam orang harus ngirim ya. Nah, coba bersyukur, la azidanakum, puas banget. Sehingga apa? Kan bukan harta yang banyak tuh hidup tuh, kebahagiaan, ketentraman. Jadi kalau hartanya banyak, tidak tentram, tidak bahagia, tersiksa terus. Nah, kebahagiaan itu berada di dalam hati dan muncul tatkala kita mensyukuri apa yang ada. Husnudzon sama Allah. Insya Allah hidup ini koyo-koyoran dua masalah gitu. Koyo-koyo karena orang hidup tidak mungkin tidak punya masalah ya. Tapi koyo-koyo tidak punya masalah. Kenapa? Selalu enak. Nah, jadi kan pilihannya dua. Bukan enak dan tidak enak, tapi enak dan enak banget. Nah, kan harus dua pilihan tetap. Enak dan enak banget, senang dan senang banget. Semuanya disyukuri, insya Allah bahwa kita inilah haula wala quwata illa billah, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa seperti ini. Matur nuwun ya Allah, terima kasih toh, alhamdulillahirabbil alamin, bongbong hati, tidak merasa kurang. Itu orang kaya. Hadirin rahimakumullah, sudah masuk waktu isya. Kita akhiri, mudah-mudahan kajian maghrib isya pada malam hari ini menjadi wasilah Allah memberikan maghfirah kepada kita. Datang ke sini membawa dosa yang banyak, pulang dari sini dosa kita Allah ampuni semua, seolah seperti bayi yang baru lahir. Datang ke sini berpenyakit dengan penyakit macam-macam, mudah-mudahan pulang dari sini Allah sehatkan, Allah sembuhkan penyakit itu tanpa sia sedikit pun.
dan datang ke sini kita membawa masalah yang banyak, mudah-mudahan Allah solusi dengan cara mudah, cara gampang dan lancar, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada Allah sehingga kita istiqomah ala ibadah, istiqomah ala din, istiqomah ala jihad, dan nanti pada saatnya kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, masuk jannatul fidausi tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi, para syuhada, sholihin, syuhid, mulia fi dunya, mulia fil akhirah, mulia di depan Allah, mulia dan makhluk. Demikian juga doa ini untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita, dan untuk teman-teman kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.